Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamaluddin Resti Atmaja, NIM D041911, kelas Pinjas 4B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas mata kuliah interaksi belajar mengajar dengan judul kedudukan guru. Kedudukan guru sebagai pendidik. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia di jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sebagai pengajar atau pendidik, guru merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan setiap upaya pendidikan. Itulah sebabnya setiap adanya inovasi pendidikan, khususnya dalam kurikulum dan peningkatan sumber daya manusia yang dihasilkan dari upaya pendidikan, selalu bermuara pada faktor guru. Hal ini menunjukkan bahwa betapa eksisnya peran guru dalam dunia pendidikan. Guru menjadi faktor yang menentukan mutu pendidikan karena guru berhadapan langsung dengan para peserta didik dalam proses pembelajaran di kelas. Ditanggung guru, mutu dan kepribadian peserta didik dibentuk. Karena itu, perlu sosok guru kompeten, bertanggung jawab, terampil dan berdedikasi tinggi. Guru berkompeten dan bertanggung jawab utamanya dalam mengawal perkembangan peserta didik sampai ke suatu titik maksimal. Tujuan akhir seluruh proses pendampingan guru adalah tumbuhnya pribadi dewasa yang utuh. Pengertian guru. Guru dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang yang pekerjaannya, mata pencahariannya, profesinya mengajar. Pengertian ini memberi kesan bahwa guru adalah orang yang melakukan kegiatan dalam bidang mengajar. Istilah guru sinonim dengan kata pengajar dan sering dibandingkan dengan istilah pendidikan. Adalah istilah pendidik. Tugas dan tanggung jawab guru. Yang pertama, guru harus menaruh rasa kasih sayang terhadap murid dan memperlakukan mereka seperti perlakuan anak sendiri. Yang kedua, tidak mengharapkan belas jasa ataupun ucapan terima kasih, tetapi bermaksud dengan mengajar itu mencari keridhaan Allah dan pendekatan diri kepada Tuhan. Yang ketiga, memberikan nasihat kepada murid pada tiap kesempatan, bukan menggunakan setiap kesempatan untuk menasihati dan menunjukinya. Yang keempat, mencegah murid dari akhlak yang tidak baik dengan jalan sindiran jika mungkin dan dengan jalan terus terang, dengan jalan halus dan tidak mencela. Yang kelima, orang guru harus menjalankan ilmu dan jangan berlainan kata dengan perbuatan. Hak dan kewajiban guru. Di dalam UU RI nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pada pasal 14 ayat 1 disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan guru berhak yang pertama, memperoleh penghasilan atas kebutuhan hidup, minum, dan jaminan kesejahteraan sosial. Yang kedua, mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga, memperoleh perlindungan dan melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Yang keempat, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. Yang kelima, memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menjaga kelancaran tugas keprofesionalan. Yang keenam, memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan dan atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidik, kode etik guru dan peraturan perundang-undangan. Yang ketujuh, memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas. Yang kedelapan, memiliki kebebasan untuk bersertifikat dan dalam organisasi profesi.
Yang ke-9, menilai kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidik. Yang ke-10, memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas akademik dan kompetensi. Kemudian selanjutnya, kompetensi guru. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut bahwa kompetensi berarti kewenangan, kekuasaan untuk menentukan, memutuskan sesuatu. Guru sebagai pekerjaan profesional juga memerlukan kemampuan dan keahlian khusus dalam menjalankan tugasnya, yang biasa disebut kompetensi guru. Kompetensi guru berupa seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh seorang guru agar ia dapat melaksanakan tugas-tugas keprofesionalannya. Dan penguasaan kompetensi itu diharapkan dapat diwujudkan mencapai tujuan pendidikan nasional. Di dalam UU RI nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen disebutkan bahwa kompetensi meliputi yang pertama kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi kepribadian, yang ketiga kompetensi sosial, yang keempat kompetensi profesional. Keempat kompetensi tersebut secara teoritis dapat dipisah-pisahkan satu sama lain, namun secara praktis keempat kompetensi itu tidak mungkin dipisah-pisahkan. Keempatnya saling menjalin secara terpadu dalam diri seorang guru. Penjelasan dari empat kompetensi tersebut. Kompetensi pedagogis. Kompetensi pedagogis adalah seperangkat kemampuan dan keterampilan skill yang berkaitan dengan interaksi pembelajaran antara guru dan peserta didik dalam kelas. Kompetensi pedagogis ini meliputi kemampuan guru dalam menjalankan materi pelaksanaan metode pembelajaran, memberikan pertanyaan, menjawab pertanyaan, mengelola kelas, dan melaksanakan evaluasi. Kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah seperangkat kemampuan dan karakteristik personal yang mencerminkan realitas sikap dan perilaku guru dalam melaksanakan tugasnya dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi kepribadian ini melahirkan ciri-ciri guru, yaitu sabar, tenang, bertanggung jawab, demokratis, ikhlas, cerdas, menghormati orang lain, stabil, ramah, tegas, berani, kreatif, inisiatif, dan lain-lain. Kompetensi sosial adalah seperangkat kemampuan dan keterampilan yang terkait dengan hubungan atau interaksi dengan orang lain. Artinya guru harus dituntut memiliki keterampilan berinteraksi dengan masyarakat, khususnya dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan problem masyarakat dalam realitas masyarakat. Guru masih menjadi sosok elit masyarakat yang dianggap memiliki otoritas moral cukup besar. Salah satunya konsekuensi agar peran itu tetap melekat dalam diri guru adalah guru harus memiliki kemampuan berhubungan dan berkomunikasi dengan orang lain. Kompetensi profesional. Kompetensi profesional adalah perangkat kemampuan dan keterampilan terhadap penguasaan materi pelajaran secara mendalam, utuh, dan kompetensi dan komprehensif. Guru yang memiliki kompetensi profesional tidak cukup hanya memiliki penguasaan materi secara formal, tetapi juga harus memiliki kemampuan terhadap materi ilmu lain yang memiliki keterkaitan dengan pokok bahasa mata pelajaran tertentu. Itu tadi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.